Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbahu. Allahumma ta'bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Para hadirin ulama, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus para panitia penyelenggara PBBI, hadirin bapak ibu, para pemuda, anak-anak yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Rabbi, sholawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad, juga kepada keluarga dan sahabatnya, umumnya ke seluruh pengikutnya, apalagi yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa dalam rangka menghadiri peringatan Hari Besar Islam, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad. Dengan peringatan ini, dengan maulid ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga kita mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, manusia ada yang masuk surga tanpa mengenal neraka, berarti abadi dalam surga, tidak tahu
masuk neraka lalu juga masuk surga. Berarti 3. Tentunya Bapak, yang masuk surga itulah yang disebut dalam Al-Quran khairul bariyah, artinya manusia paling bagus. Khair itu dimana ahya, sikap afal aktif. Adapun manusia anu abadi di alam neraka itu yang disebut dalam Al-Quran syarrul bariyah, orang paling jelek. Karena manusia itu 2, mukmin kafir. 2 mukmin kafir. Kafir itulah tadi yang disebut syarrul bariyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu kafir. Yang artinya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitab, kafirnya itu ahli kitab. Mungkin Bapak ahli kitab itu tahu adalah Yahudi dan Nasrani kita. Wal musyriki, dan orang musyrik. Orang musyrik itu penyembah berhala. Semua kafir di berapa sini ketawa. Semua kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang kafir. Min ahlil kitabi adalah ahli kitab wal musyrikin. Fi nari jahannam, itu ditempatkan oleh Allah dalam neraka. Khalidina fiha, kekal dalam neraka, tidak akan keluar dari mulai masuk. Alhamdulillah. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah, karena orang itu ulang kali. Bahkan di tafsiran dalam Al-Quran, asyarru min quta'i thariq, lebih jelek daripada begal jalan. Kenapa? Karena beliau membegal kebenaran daripada manusia. Karena yang benar, yang hak, Tuhan itu adalah Allah. Yang benar, pangeran itu Allah. Tidak ada Tuhan selain. Kenapa beliau mengerankan selain Allah? Itu. Kedua, orang khairul bariyah. Khairul bariyah itu orang paling bagus. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang mukmin, wa amilus sholihah, lalu beramal sholeh, ulaika hum khairul, itulah paling bagusnya. Nah, mudah-mudahan kita tergolong mukmin beramal sholeh. Amin ya Allah. Amin. Nah, maka mukmin itu ada 2, mukmin qaim dan mukmin afid.
artinya mukmin baki dan mukmin berdosa. Mukmin baki dari mulai Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 313 terakhir Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kemudian Nabi Siddiqin Shalihin, nah itu termasuk orang paling bagus. Para rasul paling istimewa turun ke Nabi, kemudian turun ke para sahabat, turun ke para syuhada, terakhir Shalihin. Nah kalau kita ini apa? Apa rasul? Bukan, sudah terakhir Nabi Muhammad. Apakah siddiqin sahabat? Bukan. Apakah syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah? Kayaknya bukan. Sholihin, nah ini mudah-mudahan sholih. Apa sih sholih? Man qoma bihukukillah wa hukuka ibadi. Yang nama yang soleh itu orang-orang yang melaksanakan hak Allah dan hak sesama manusia. Kayaknya juga ini belum masuk ini solehnya. Kenapa? Sebab kita ini beramal solehnya masuk, kadang-kadang maksiatnya amal solehnya ada, maksiatnya itu mah bukan soleh, namanya fasikin. Orang fas man kharaja an ta'atillah, nah jalma yang keluar dari kebakti kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang ya. Nah, kalau tadi bagusnya manusia, jazahu inda rabbih, jazahu inda rabbih jannatu adnin tajri min tahtiha khalidina fiha radhiyallahu anhu wa radu dari kalimat khosiyah. Khairul bariyah itu jazahu, balasannya jannatu adn, surga adn. Surganya itu yang difasilitasi dengan air, 4 airnya: air tawar, air susu, air madu, air arak. 4 air nanti di surga. Radhiyallahu anhu wa radu, lalu saling ridho, saling suka terhadap Allah Subhanahu. Allah ridho kita, kita ridho. Allah suka kita, kita suka Allah. Ya Allah suka kita karena ibadahnya kita, kita suka Allah adalah surganya Allah. Mudah-mudahan kita ke surga. Amin. Ya Allah. Nah, ini orang fasik itu kemana? Tapi neraka banget. Mukmin sholih ke surga. Ini mukmin fasik. Yang fasik itu 2 Pak. Ada taib, ada ghair taib. Artinya mukmin fasik, mukmin berdosa itu ada yang tobat, ada yang tidak tobat. Tentunya yang tobat masuk ke surga yang abadi dalam surga tanpa mengenal neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk. Kalau mukmin yang belum tobat, ya, masih terus ibadah, terus masih maksiat, nah
maituma fa amruhu mufawwadun li rabbih. Kalau meninggal urusannya Allah Subhanahu. Allah bisa mengampuni, bisa tidak. Kalau diampuni masuk surga, kalau tidak diampuni masuk neraka dulu. Nanti sesudah habis baru masuk surga. Semua mukmin berarti masuk surga. Nggak ada mukmin nggak masuk surga. Nah, mukmin bakti, mukmin durhaka, semua masuk surga, cuman masuknya ada awalan, ada akhir. Mungkin mukmin bakti masuknya awalan, mukmin yang berdosa, yang durhaka masuk surganya akhir belakangan. Tapi kayaknya masuk surga awalan semua, amin. Dan ini mudah-mudahan dengan maulid kita dapat syafaat nanti sehingga masuk surga. Cuman Pak, Nabi nanti memberi syafaatnya itu pertama yang disyafaati oleh Rasul, pertama orang Madinah dulu. Ya. Jadi Nabi itu nolongi orang Madinah semua yang hak mendapatkan pertolongan. Ya. Itu paling pertama. Tahu nih orang perumahan di sini. Nomor berapa kalian? Ya, mudah-mudahan yang penting dapat amin. Itu pertama orang Madinah. Ya. Udah Madinahnya belum. Ya mudah-mudahan diberi nasib oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat dengan tanah suci Mekah Madinah. Baik perjalanan haji maupun perjalanan umroh. Ya Allah, ini kalau mau umroh sama saya nanti insya Allah saya mudah-mudahan berangkat Januari dengan anak saya, mudah-mudahan. Anak saya punya travel saja, nah travelnya Bali. Mudah-mudahan paling juga 35 juta Pak. Amin. Mudah-mudahan. Itu pertama. Yang kedua, Nabi nyafati seluruh orang Mekah yang hak disapa. Itu pertama Madinah dulu, lalu baru orang Mekah. Karena Kanjeng Nabi kan domisilinya di Madinah. Mungkin tantangannya dulu, ya, yang dekat dulu. Karena yang Quran juga wa'budu Allaha wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil tetangga. Ya, ibadahlah kamu kepada Allah, berbuat baik terhadap orang tua, berbuat baik terhadap saudara, berbuat baik terhadap anak yatim, berbuat baik terhadap orang miskin, lalu berbuat baik terhadap tetangga. Ya, baru tetangga yang jauh. Ya, itu Al-Quran. Nabi nyamarkan kamu, baru orang Mekah. Sesudah beres orang Mekah, baru Nabi nyafati orang Taif. Ya, di situ ada kuburan Imam Ibn Abbas. Ya, yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wila. Itu kuburannya di Taif. Ya, pernah ke Taif? Kalau sudah ke Mekah Madinah biasanya pernah ke Taif. Tapi kadang-kadang ya, kalau tidak pernah dibeli oleh penelitiannya, kadang-kadang juga Taif. Kemudian
Setiap orang yang sudah jarak terhadap kuburan Nabi ke Madinah. Kelima, terakhir Nabi nyafaatan tukang adat. Tukang, nah ini betul. Siapa di sini tukang adatnya? Petugas adatnya. Nah ini petugas adat itu yang suka setiap waktu dohor, asar, maghrib, isya, subuh adan terus sekarang. Itulah yang paling nomor 5 disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Pertama Nabi nyafaatan orang Madinah, baru nyafaatan orang Mekah, orang Thaif, orang yang jarang, baru orang yang suka memang luar biasa Pak, adat itu pahala jalannya itu lalu Nabi. Bapak hadirin yang saya hormati, Maulid tentunya ada tujuan. Sebenarnya tujuan Maulid itu yang pasti kan kalau hukumnya itu yang pasti Maulid itu sunnah. Setiap sunnah berarti kita mendapatkan pahala. Sunnah Pak, jangan ragu. Jangan ragu sunnah Maulid itu. Ya dalilnya Nabi ke Madinah, lalu orang Yahudi puasa syukur atas selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kata Rasul, saya yang lebih hak bersyukur. Nah berarti kan Nabi syukur atas selamat Nabi Musa. Kita syukur atas lahir Kanjeng Nabi, berarti syukur atas selamat Nabi Musa ke jalan maka kita syukur atas lahir Kanjeng. Nah, maka itulah menurut diistighfar oleh Imam Jalaluddin Suyuti ditetapkan bahwa Maulid itu hukumnya sudah jangan ragu. Coba itu semua. Adapun tujuannya Maulid itu 3. 1 takziman, 2 mahabbatan, 3 syukran. Udah 1 takzim artinya ngagungkan baginda Rasulullah. Nah, ini takzim. Buktinya tak seperti inilah. Ini nyata takzim. Kita duduk rapi, semua pakai peci, pakai baju rapi, ya. Alhamdulillah banyak sedekah. Malah nanti sesudahnya akan disiapkan bingkisannya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kuenya sudah habis semua. Ini takzim Pak. Ya, tadi kita marhaba berdiri itu tandanya takzim, ngagungkan baginda Rasulullah SAW. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Setiap orangnya ngagungkan syiar Allah itu jelas tergolong orang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, berarti kita masuk golongan bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ya, ini Imam Junaid al-Baghdadi, salah satu guru besar Thariqat Qadiriyah. Imam Junaid itu orang yang tidak pernah marah karena hatinya sudah bersih, nggak ada godok. Dibikin marah apapun nggak pernah marah Imam Junaid itu, karena barokah zikir hatinya sudah bersih. Pernah Imam Junaid itu dia mau ke masjid, lalu di tengah jalan ada orang sentimen Pak.
sengaja dia bekas air bekas mencuci ikan ya kotor, begitu lewat Imam Junaid Al-Baghdadi lalu air itu disemburkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi sehingga basah sekujur badannya karena semburan air kotor, air cucian ikan itu. Marah Imam Junaid tidak, bahkan dia berkata, manis tahaqqa billah suliha bil ma'i. Setiap orang hak dibakar itu dibersihkannya dengan air. Berarti saya ini orang salah satu yang hak dibakar. Alhamdulillah dibersihkan dengan nggak marah. Coba kalau kita pokoknya dilaporin sama polisi bisa. Nah itu tapi Imam Junaid Al-Baghdadi nggak pernah marah, malah pulang ke rumah dicuci bajunya karena Imam Junaid cuma punya satu baju. Nah akhirnya dia mau berangkat ke masjid hari Jumat itu pakai baju istrinya. Mungkin kira-kira kalau zaman sekarang pakai daster kali ya Pak. Nah, ke masjid itu pakai daster. Ya itu kan marah, berangkat lagi ke masjid. Ya, sudah bersih hati. Ya. Sama seperti Imam Syafi'i, nggak pernah marah Imam Syafi'i. Imam siapa Imam Syafi'i? Imam karena kita peribadahannya ikut perjalanan Imam Syafi'i. Itu juga sama. Nah Imam Syafi'i itu pernah beliau menjahit baju, lalu ada orang sentimen datang ke tukang jahit, ini ya, baju Syafi'i ya, mohon dijahitnya tangannya sebelah kecilkan, sebelah gede besar. Kata orang tukang jahit, mohon Pak, waduh nggak sanggup saya nanti turunin Imam Syafi'i. Ya. Marah nanti beliau. Kata orang tersebut, saya itu pengen tahu marahnya Imam Syafi'i sampai mana. Udah bikinin, nggak mau, nih dibayar. Udah kalau dibayar mas saya mau. Memang orang mau begitu. Nah kalau dibayar mau aja. Milih murah juga kan gitu. Nggak dikasih makan, tapi kalau akhirnya dijahit memotong jahit sebelah besar, sebelah kecil. Begitu beres datang Imam Syafi'i, begitu dibawa pulang langsung dijajal. Ternyata tangannya sebelah kecil, sebelah besar. Gimana Imam Syafi'i marah? Tidak, malah dia alhamdulillahirobbil. Pinter amat ini tukang jahit. Berarti ini tukang jahit tahu keinginan saya ini pengen begini nih. Tangannya kecil sebelah, besar sebelah. Jadi enak kalau saya makan nggak usah begini. Baju nulis nggak usah. Yang ini gede, alhamdulillah buat bawa kitab bisa dimasukin kitab ke sana. Itu nggak marah. Tapi Imam Syafi'i pernah mengatakan manis tiba walam yaktu bahwa malu. Setiap orang dibikin marah, tidak marah itu adalah iman. Artinya setiap melihat ya, permaksiatan yang kita harus marah. Kalau tidak marah, ya itu artinya himar. Kalau di kita seperti gabung berarti. Nah Imam Junaid bersabda, limaulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azama qadrahu faqad
ngagungkan derajat kanjeng, ngagungkan baginda Rasulullah sallallahu faqad faza bil iman. Jelas orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan bil iman dengan mati membawa iman. Mudah-mudahan kita matinya membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Pasti orang mati membawa iman itu bahagia. Makanya kalau bulan Maulud itu Pak, rajin-rajin cari info Maulud. Ya. Kalau bulan Maulud rajin-rajin cari info Mauludan, di mana Mauludan kita hadir demi ngagungkan ya, supaya kita maunya beriman sambil cari berkah. Lumayan biasanya mah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi Pak. Kedua, Maulid itu tujuannya mahabbah, cinta mahabbah. Insyaallah man ahabani kana manifir. Setiap orang cinta kepada kami akan sama-sama dengan kami di surga. Yusarul manu ma'aman ahabah, akan disatukan orang beserta yang mencintai. Berarti kita maulid cinta Nabi, insya Allah akan kumpul dengan Nabi di surga. Cuma cinta itu biasanya ada cirinya Pak. Ya, ada ciri. Ya biasanya ada cirinya. Apa cirinya? Salah satunya mutaba'ah. Mutaba'ah artinya ya, tanda ciri orang cinta itu nutur selalu mengikut. Bohong kita cinta Rasul kalau tidak selalu mengikut. Rata-rata juga Pak yang mampu eta sok nutur kemana kabogohna ditutur. Nah kalau kita benar cinta Rasul mutaba'ah, ikut segala-galanya terhadap Rasul. Malahan mutaba'ah itu bisa jadi kita keluarga Rasul dengan mutaba'ah, dengan mengikutinya. Ya, saya pernah lihat dalam kitab Tajul Urus, al-mutaba'atu taj'alu tabi'ah kal juz'i minal mahbubi. Mengikuti itu akan menjadikan orang yang mengikuti seperti juz orang yang diikut. Kalau kita mutaba'ah, kalau kita selalu ikut Rasul, ikut Nabi kita, insya Allah jadi keluarga Nabi kita. Amin ya rabbal. Seperti Imam Salman Farisi. Salman itu orang Paris, tidak ada kaitan dengan Rasul soal nasab, tapi Nabi bersabda Salmanu minna ahlul bait. Ki Salman orang Faris, minna daripada kami, ahlul bait. Salman adalah keluarga kami kata Rasul, padahal tidak ada nasabnya. Karena Nabi karena Salman selalu ikut, selalu mutaba'ah terhadap Rasul, akhirnya diakui keluarga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan itu kita harus mutaba'ah, harus menurutkan Rasul, harus ikut segala-galanya. Ya, malah di dalam kitab Tajul Urus itu mutaba'ah itu dua, ada dohiron, ada batinan. Ada mutaba'ah secara dohir, ada mutaba'ah secara batin. Ya Pak. Mana mutaba'ah dohir? Seperti kita sholat, puasa, zakat, apapun kegiatan ibadah dohir itu pasti
ikut terhadap Rasulullah SAW. Kita sholat dohor, ikut Nabi. Memang ikut Nabi itu sholat dohor, jelas itu ikut Nabi. Sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh itu mutaba'ah terhadap Rasul. Apalagi qobliyahnya, ba'diyahnya dan sebagainya itu mutaba'ah secara dohir. Secara batinnya adalah kehusuan. Di mana kita sholatnya khusyuk, di mana kita ibadahnya khusyuk, itu batinnya berarti mutaba'ah ikut Rasul. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah. Secara dohir maupun batin bisa mutaba'ah, bisa ikut kepada kaki Nabi Muhammad SAW. Itu tandanya cinta. Banyak ya di dalam kitab Irsyad karangan Hasyim Asnari itu dijelaskan tanda-tanda cinta Rasul itu sangat banyak. Dan di antaranya banyak sedekah. Alhamdulillah, seperti berdiri masjid seperti ini megah mewahnya, itu kan banyak tanda kita ya, cinta Nabi. Kemudian terakhir syukur ya, syukur atas lahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena lahir Nabi itu rahmatan lil alamin, maka patut sama kita disyukuri. Makanya jangan ditinggal setiap tahun kita mengadakan maulid, takzim, cinta, syukur, malah mandar kita jadi keluarga Nabi nanti di hari kiamat. Amin ya robbal. Lalu mungkin maulid itu ada hikmahnya. Hukumnya dari sunnah. Tujuannya itu kan takzim, mahabbah, syukur. Mungkin juga ada hikmahnya. Apa hikmah daripada maulid? Kan kita ngambil teladan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun. Jadi kita ini ngambil teladan terhadap Nabi. Pertama di dalam kitab berjanji Nabi itu sadidul haya, sangat pemalu. Nabi itu sangat pemalu. Malunya masih apa? Malu kepada Allah Subhanahu. Sangat. Kedua, Nabi itu sangat tawadu, rendah diri, Pak Nabi luar biasa rendah dirinya, sehingga Nabi tidak gengsi pakai sendal dapat ngesol, suka ngesol sendiri. Kemudian Nabi tidak malu pakai baju tawaran karena saking tawadunya. Kemudian Nabi kalau orang mau cium tangan, Nabi kadang-kadang mau cium tangan, saking tawadu. Kalau kita orang yang mau cium tangan dulu udah diginiin aja, udah diginiin duluan. Nabi suka gak mau cium tangan, saking tawadu. Itulah ketawaduan. Malah kanjeng Nabi suka bergaul dengan orang miskin, biasa bergaul dengan orang miskin. Tapi kadang-kadang orang kita itu tak mau bergaul dengan orang miskin, apa? Tapi Rasul suka bergaul dengan orang miskin. Malah Rasul suka membantu masak istrinya, masak
biasa bantu nyambel, nyayur, bantu nyuci, bantu beriskan. Coba kita suka membantu istri, alhamdulillah, ya alhamdulillah, ya membantu masak, pengen segera makan, ya alhamdulillah. Itu kemudian Nabi tidak pernah nolak alasan orang lain, ya. Orang lain kalau alasan kenapa nggak hadir, anak oh iya, kenapa oh iya, nggak pernah dibantah oleh Rasul alasan-alasan orang lain. Itulah ketawaduan, kerendahan diri, ya. Tapi Rasul sangat berani karena tidak pernah Rasul perang takut hati, ya. Kemudian Rasul itu inama, apa inama? Cepat menolong. Kalau ada orang perlu ditolong, tanpa berpikir Rasul langsung ditolong. Ya, saudara kita tuh sekarang, waduh, masya Allah, ya, di negara Belanda setiap hari ribuan orang mati. Ya, kita mah tinggal sedihnya aja, ya, tinggal yang luar biasa sekali. Itu Rasul. Kemudian Rasul itu sukut, gak banyak ngomong. Ya. Kemudian Rasul itu suka marah, tapi marahnya itu lillahi ta'ala. Marahnya itu karena Allah. Memang Pak, seperti kita ini harus ada godok, harus ada marah. Kalau tidak ada itu memang bahaya. Cuman jangan terlalu batas, jangan terlalu bawah. Jadi marahnya sekali. Ya, kalau terlalu tinggi, wah bahaya, membahayakan orang lain. Kalau terlalu bawah lakunya marah, bahaya. Istrinya dibawa orang juga akan marah, bahaya. Anaknya dibawa orang lain yang marah juga. Ya, dayus, dosa. Nah, dosa itu. Maka Rasul seperti itu. Harus kita. Rasul itu makan tidak pernah kenyang. Ya. Kalau kita makan kenyang terus, Rasul nggak pernah. Ya. Mudah-mudahan Pak, kita diberi taufik hidayah, bisa ngamal sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak, di surga itu ada kamar mewah, mewah sekali kamarnya. Lalu sahabat nanya ke Rasul, kamar mewah itu untuk siapa? Ya, kamar mewah itu untuk siapa? Kata Rasul, untuk orang lima. Satu, alladzina yut'imuna ta'am. Kedua, alladzina yuqimuna al-kalam. Ketiga, alladzina yaksuna salam. Keempat, alladzina yuqimuna siyam. Kelima, alladzina yusalluna fil lail. Satu yang bakal ngisi kamar mewah di surga, orang yang banyak sedekah. Alhamdulillah. Ya, warga masjid ini tentunya semua banyak sedekah. Ya, karena masjidnya mewah, nggak bakal mewah kalau nggak banyak sedekah. Ya, apalagi tadi ya, Ketua DKM Abah Haji yang mau membangun pagar. Insya Allah mudah-mudahan warga masjid ini diberi rezeki oleh Allah yang melimpah sehingga bisa sukses. Nah,
baitan fil jannah. Setiap orang membangun masjid akan dibangunkan surga, bangunkan untuk gedung surga, rumah di surga nanti. Ya alhamdulillah saya dibangga ngebangun masjid, malah saya nggak bangun sendiri, ya nggak memungut dari masyarakat, nggak sendiri. Di Jalan Keramat Sulian, di situ ada pesantren Al-Madani, ada masjid. Nah itulah masjid saya. Ya, kalau ke Keramat Sulian kan tahu kan? Ya. Di situ sebelah kanan ya, ada masjid Al-Madani. Ya, di situ ada pesantren anak saya. Ya, pesantren putri dan laki-laki, para putri. Tapi kalau laki-laki biasa tidak putri. Alhamdulillah santri perempuannya hampir 200, ya, kafirnya alhamdulillah. Di situ ada masjid, ya. Malahan orang yang akan mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat, yang orang lain tidak mendapatkannya, itu salah satunya rajulun mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Nah, ya hadis nama bapaknya sab'atun yuzilluhum yawma la ilaha illa billah. Ya saya ambil satu aja, ya sesuai dengan ya, di masjid ini. Jadi salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah, rahmat Allah, akan selamat dari siksa Allah, salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung di masjid. Itu bentuk kinayah, bukan hatinya bergantung di sana, tetapi selalu hatinya itu ingat terhadap masjid. Ingat segala-galanya takmir. Takmir itu di dalam kitab Ayatul Ahkam bukan sholat saja. Takmir masjid itu, ramaikan masjid itu. Di dalam tafsir Ayatul Ahkam bukan meramaikan sholat saja, membaguskan, membangun, merapikan, membersihkan semua kepentingan di masjid itu termasuk takmir. Insya Allah. Mudah-mudahan ya warga masjid di sini mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Ya Allah, satu yang banyak sedekah. Kedua, alladzina yutibuna al-kalam, orang yang membaguskan omongan. Ya, orang-orang yang membaguskan omongan, jadi omongannya bagus-bagus. Lalu sahabat bertanya sama Rasul, omongan bagus itu apa? Kata Rasul, omongan bagus itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itulah diperbanyak insyaallah dari penghuni kamar rawat surga. Ya. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Satu zikir isinya 4. Berarti subhanallah zikir tasbih, alhamdulillah zikir tahmid, la ilaha illallah zikir tahlil, Allahu akbar zikir ya. Alhamdulillah subhanallah pahala ganjarannya setengah timbangan. Alhamdulillah sepenuhnya ibadah. La ilaha illallah tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Allahu akbar
sepenuhnya alam dunia. Wahlah maka di mana diperbanyak zikir tersebut, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, insya Allah jadi penghuni kamar mewah di surga. Amin ya rabbal alamin ya rabbal. Saya mau satu-satu saja nggak Pak? Subhanallah, subhanallah saja silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Biasa setiap baca sholat subhanallah 30, ya alhamdulillah 30, ya Allahu akbar 30, ya cakap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Masya Allah, cuma susah lah ya. Biasa anak-anak maghrib dibaca dohor, ya asar, kadang-kadang subuh dibaca isanya, ya susah jawabnya Pak, ya itu yang susah ya. Ini mah mau dikirnya tahlilannya la ilaha illallah, silakan la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, la ilaha illallah, la ilaha ya. Dikir itu kan Pak alamuddin iman, tanda orang beriman. Barokatun minan nifaq, pembebas daripada munafik. Hasilun minas syaitan, dikir itu adalah benteng daripada setan. Dikir itu hirzun minan nar, penjaga daripada api neraka. Mudah-mudahan dengan banyak la ilaha illallah kita bebas dari munafik, jauh daripada setan, dijaga daripada api neraka. Amin ya rabbal Allah. Di mana dibaca tu lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba saya bertanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya ada berapa? Pak, belum tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul hurufnya ada berapa? Wah, 20 kurang 2 Pak, 20 ya. La ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah 12. Nah ini la ilaha illallah lam 5 alif 5 2 berarti 12. Muhammad hurufnya 4, Rasulun hurufnya 4, Allah jadi 12, jadi 20 orang. Lalu satu hari satu malam ada berapa jam? 24. Di 24 jam bagi kita apa semua pakai ibadah? Daripada ibadah lebih banyak daripada maksiat. Tapi insya Allah kata Imam Ibnu Abbas dalam kitab Kifayatul Aqiyah, setiap harap la ilaha illallah melebur dosa setiap jam daripada 24. Di mana dibaca la ilaha illallah Muhammadur, insya Allah diampuni dosa 24 jam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf bisa melebur dosa 1 jam daripada 24. Berarti kan 24 huruf 24 jam. Maka harus diperbanyak, insya Allah. Dengan diperbanyak la ilaha illallah akan timbul akhlak mulia dan timbul aroma kemuliaan. Salah satu kemuliaan itu adalah nanti banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin.
Kalimatnya ada berapa? La ilaha illallah Muhammadur. Kalimatnya tuh ada 7. La, satu kan la nabi, ilaha isimlah, ilah istisna, Allah dan illallah, Muhammad 5, Rasul benar, Allah tuh berarti la ilaha illallah. Kalimatnya itu ada 7. Baru ini kali tahu ya. Benar-benar kalimatnya ada 7. Raka ada berapa? 7. Anggota badan kita ada berapa? 7. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 mulut, 5 tangan, 6 kaki, 7 yang di tengah. Ya, nggak usah disebut itu apa ya. Nah, yang di tengah aja pandun. Ya. Itu 7 anggota yang durhaka bagi kita. Ya, mata ini hampir setiap hari berdosa. Pakai lihat Quran itu jarang sekali, tapi pakai lihat TV setiap. Pakai lihat Quran jarang banget. Telinga, hidung, mulut, apalagi tangan, banyak maksiat terus. Tapi Insya Allah, padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu, harus kita syukuri. Apalagi ini mulut, Pak. Nah, ini ada bibir, ada lidah, bibir sama lisan. Kalau nggak ada bibir, nggak bakal kita bisa minum aku. Bahkan disebut dalam Al-Quran, walisana wasilatai, kami jadikan kamu lisan dan 2 bibir. Tanpa bibir, coba bisa kita punya takwa? Nggak bisa. Alhamdulillah. Tapi kita banyak kurang. Tapi kata ulama, di mana dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul, setiap kalimat menutup pintu neraka setiap anggota. La menutup pintu neraka dari mata. Ilaha menutup pintu neraka dari telinga. Ya, ilah menutup neraka dari hidung. Allah menutup neraka dari mulut, seterusnya. Tertutup semua pintu neraka dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah Bapak, kita perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ketiga, alladzina yafshuna salam, banyak salam. Ini agak disingkat karena udah lama ini. Yang berapa salat? Yang 11. Yang 11. Banyak salam. Kalau pengen banyak salam, banyak sholat. Insya Allah orang banyak sholat, banyak salam. Gak perlu niat orang, ya, gak perlu cari orang mudah. Kalau pengen banyak salam, masuk masjid, banyak sholat, pasti banyak salam. 10 sholat pasti salamnya berapa? 20. Kalau 40 sholat, salamnya 80. Ya. Apalagi sholat sendiri, salamnya juga sama malaikat itu. Ke kanan malaikat, ke kiri malah alhamdulillah. Ketiga, keempat ya, alladzina yuqimuna shiyam. Nah, banyak puasa. Terakhir, alladzina yusalluna bil lail, orang banyak sholat tengah malam, orang tidur. Insya Allah, 1 banyak sholat, 2 banyak baca
ketiga banyak salam, keempat banyak puasa, keenam banyak sholat malam. Insya Allah jadi penghuni surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf malu, karena sebenarnya mas saya ini tausiah biasanya bahasa Sunda, jadi agak ribet gitu Pak. Tapi bahasa Indonesia itu sehari-hari itu pakai bahasa Sunda, jadi agak ribet. Mohon maaf malu segala-galanya, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu. Ya dalil Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadaqati wa rasulillah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yuwafiqu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'min sabri mahdi wa yusrahu bakri fari wa yaqali wa barakatuh wa tashahidu ya rabbi wa ya waliban al-maghdub ya rabbana nas'aluka bismillahirrahmanirrahim ayyul qayyim la ta'khudhuhu sinatun wa nawm wa nas'aluka bismillahirrahmanirrahim ayyul qayyim alladhi a'anastahu wujuhu wa khashi'at wa wajidatahu qulubuhum an tusalliya wa tusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antaj'ala lana bi umurina farjahu wa makhraja wa an taqdiya hajatina fid dini wad dunya wal akhirah wa an tamunna wa auladana wa iyalana wa talamidana bil ilmi nafi wal akli wal rahmi shalihin wa an tarzuqana wa auladana wa iyalana wa talamidana rizqan wasi'an wa an tujiba da'watina wa tusri'a bi qadai hajatina wa takshifa 'anna syarra limatina wa tu'mina ratina wa mahabatina wa tarfa'a darajatina bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.